Saudara sekalian, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam. Pembelajaran klinik refraksi 2 ini akan saya berikan secara online melalui YouTube, sehingga Anda dapat belajar kapan saja dan dimanapun Anda berada. Pembelajaran klinik refraksi 2 ini akan membahas tentang berbagai macam teknik pemeriksaan yang harus dilakukan dalam kegiatan klinik. Dan sebagai langkah awal pada pokok bahasan pertama ini, kita akan membahas implementasi komunikasi interpersonal dalam anamnesa. Dan untuk daftar hadir, Anda dapat mengisikan dalam kolom komentar nama lengkap Anda dan NIM. Selamat belajar, jaga kesehatan Anda, dan jangan lupa berolahraga. Saudara-saudara sekalian, sebagai makhluk sosial setiap hari kita selalu berinteraksi dengan orang lain melalui komunikasi. Entah komunikasi dengan ibunya, ayahnya, adiknya, kakaknya, tetangga-tetangganya, ataupun kawan-kawannya. Begitu pula dalam penyelenggaraan pemeriksaan refraksi, akan terjadi interaksi antara pemberi jasa layanan kesehatan dengan penerima jasa layanan kesehatan melalui komunikasi, yaitu komunikasi antara refraksionis optician atau optometri dengan konsumen kesehatan yang sedang dilayaninya. Saudara sekalian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi itu? Saudara-saudara sekalian, bila kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan menemukan arti komunikasi. Bahwa yang dimaksud dengan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Tetapi bagaimana menurut pakar komunikasi? Karena demikian banyak pakar komunikasi, sehingga pengertian tentang komunikasi ini juga beraneka macam. Ada yang menyebut komunikasi adalah suatu proses di mana seorang atau komunikator menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata, dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Ada yang mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain sebagainya. Ada pula yang menyebut komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari semula yang dimiliki oleh seseorang sebagai satu monopoli menjadi milik dua orang atau lebih. Dan masih banyak lagi apa yang dimaksud dengan komunikasi. Namun demikian, secara umum komunikasi dapat diartikan sebagai suatu penyampaian pesan baik secara verbal maupun non-verbal yang mengandung arti atau makna tertentu. Atau lebih jelasnya dapat dikatakan penyampaian informasi atau gagasan dari seseorang kepada orang lain, baik itu berupa pikiran, perasaan-perasaan, melalui sarana atau saluran tertentu. Dalam hal ini, apa yang dimaksud dengan komunikasi secara verbal adalah komunikasi melalui kata-kata yang diucapkan oleh seseorang. Apabila berbicara tentang komunikasi verbal, maka di dalamnya terdapat pesan verbal berupa kata-kata yang diucapkan. Komunikasi non-verbal merupakan segala sesuatu yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lainnya tanpa melalui kata-kata, tetapi melalui isyarat, bahasa, tubuh, dan nada suara. Misalnya, cara berbicara, ekspresi wajah,
gerakan tangan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, marilah sekarang kita kenali unsur atau komponen komunikasi. Aristoteles, seorang ahli filsafat Yunani kuno, dalam bukunya Retorika menyebutkan bahwa suatu proses komunikasi memerlukan 3 unsur atau komponen yang mendukungnya, yakni siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan, dan siapa yang mendengarkan. Dalam hal ini, komponen pertama adalah komunikator, orang yang memulai bicara atau orang yang ingin menyampaikan pesan. Pesan ini dapat berupa berita, dapat berupa pertanyaan, instruksi, atau perintah. Sedangkan komponen yang kedua adalah komunikan. Dia orang yang menerima pesan. Dia yang pertama kali mendengarkan. Sedangkan komponen yang ketiga adalah isi pembicaraan itu sendiri. Pembicaraannya tentang bisnis, tentang kesehatan, tentang apa saja sebagai pokok pembicaraan. Ketika komunikator berbicara, komunikan akan mendengarkan. Dan ketika komunikan menyampaikan responnya, komunikator yang akan mendengarkan. Saudara-saudara sekalian, komunikasi akan berlangsung secara efektif bila ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Suatu percakapan akan dikatakan komunikatif apabila kedua belah pihak, dalam hal ini komunikator maupun komunikan, selain mengerti bahasa yang digunakan, juga makna dari bahan yang diperbincangkan. Ditinjau dari aspek etika, komunikasi itu akan berjalan secara efektif atau berlangsung secara efektif bila komunikator menyampaikan pesannya, komunikan harus mendengarkan sampai pesan yang diberikan itu selesai. Sebaliknya, ketika komunikan menyampaikan respon, komunikator harus dapat menjadi pendengar yang baik sampai respon yang diberikan oleh komunikan itu selesai. Tetapi apa yang terjadi bila komunikan dan komunikator ini tidak memahami atau tidak mematuhi etika komunikasi, yaitu masing-masing ingin menjadi yang pertama bicara tanpa ada yang mau menjadi pendengar. Jadi masing-masing ingin menyampaikan pesan dulu, dan tidak ada satupun yang ya saya jadi pendengar dulu. Jika terjadi demikian, maka komunikasi itu tidak akan berjalan secara efektif. Bisa menimbulkan kerancuan dalam komunikasi atau bahkan dapat menimbulkan konflik. Saudara-saudara, jangan kemana-mana dulu. Coba perhatikan bagaimana komunikasi itu berjalan secara tidak efektif dalam video berikut ini.
Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang komunikasi, maka jenisnya akan sangat banyak sekali. Ada komunikasi bisnis, ada komunikasi politik, dan lain sebagainya. Dan salah satunya adalah komunikasi kesehatan. Apa itu komunikasi kesehatan? Menurut Nato Atmojo, komunikasi kesehatan merupakan usaha yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan masyarakat atau perorangan dengan menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi, baik menggunakan komunikasi interpersonal maupun komunikasi massal. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal itu merupakan interaksi antara dua orang atau lebih. Misalnya komunikasi kesehatan terapeutik yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan dengan pasien yang dihadapinya. Fungsinya sebagai peningkatan hubungan interpersonal atau pemberi dan penerima informasi, dan informasi ini sifatnya rahasia. Kemudian apa yang dimaksud dengan komunikasi massa dalam komunikasi kesehatan ini? Merupakan komunikasi yang terjadi pada kelompok besar, fungsinya untuk mempengaruhi orang banyak. Misalnya promosi kesehatan yang disampaikan kepada khalayak. Dalam kegiatan klinik, komunikasi interpersonal antara pemberi dan penerima jasa layanan kesehatan itu sering disebut sebagai anamnesa. Berdasarkan aspek etimologi, anamnesa berasal dari bahasa Yunani anamnesis, yang artinya mengingatkan kembali. Berdasarkan aspek terminologi, anamnesa merupakan metode pengumpul data yang dilaksanakan dengan teknik wawancara. Jika demikian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan wawancara? Menurut Lexi, wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu, yang mana percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancari atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Hadirin sekalian, sebenarnya apa sih tujuan anamnesa itu? Yaitu pemeriksa ini ingin menggali informasi yang berkaitan dengan identitas penderita, keluhan utama, riwayat penyakit, serta latar belakang masalah kesehatan lainnya. Data yang berkaitan dengan identitas penderita meliputi nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat. Sedangkan data yang berkaitan dengan keluhan utama meliputi rasa, perasaan, atau gejala subjektif lainnya. Sedangkan data yang berkaitan dengan riwayat penyakit meliputi satuan waktu kapan dan sudah berapa lama peristiwa itu terjadi. Data-data tersebut difungsikan untuk memprediksi faktor penyebab. Sedangkan menurut Siddhartha, fungsi data yang berkaitan dengan keluhan utama penderita dapat difungsikan sebagai alat untuk menegakkan diagnosa. Setidak-tidaknya ada beberapa kewajiban yang harus dapat dipenuhi oleh pemeriksa saat melakukan anamnesa. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Yang kedua, mempersilahkan pasien duduk. Sedangkan yang ketiga, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan. Artinya, Anda harus setidaknya menghiasi wajah Anda dengan senyuman. Yang keempat adalah mengajukan pertanyaan dengan lafal yang jelas
menggunakan bahasa verbal dan nonverbal yang mudah dipahami. Saat mengajukan pertanyaan, wajah pemeriksa harus menghadap ke arah pasien. Pertanyaan yang diajukan sifatnya terbuka. Jadi, maksudnya terbuka itu, pertanyaannya jangan yang jawabannya ya atau tidak, atau jawabannya belum apa sudah. Jadi biar dia pasien memilih sendiri sesuai dengan apa yang dia rasakan. Kemudian setelah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, pemeriksa harus menjadi pendengar yang baik saat pasien menyampaikan responnya. Dan jangan memotong respon pasien sebelum kalimatnya selesai. Saudara-saudara sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pelajaran hari ini. Tolong disimak, dipelajari. Jangan lupa ngisi daftar hadir di kolom komentar. Jaga kesehatan Anda dan berolahraga. Sampai jumpa.